Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun secara daring atau secara online. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Mulyasi, nama teman saya Sri Wulandari, Ista Atia Septia, dan Wina Dwi Astuti. Kami akan menjelaskan materi tentang biografi singkat beberapa perawi hadis. Di sini saya akan menyampaikan perawi hadis di kalangan sahabat. Yang pertama, Abdul Hurairah. Nama asal Abdul Hurairah adalah Abdul Rahman bin Sa'd Ad-Dawis atau salah satu kabilah di Yaman. Kemudian dipanggil Abu Hurairah oleh Rasulullah SAW, juga berarti bapaknya kucing pada saat beliau melihatnya membawa kucing. Hal itu memang karena sikapnya yang sangat menyayangi kucing pemeliharaannya. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun yang ke-7 Hijriah pada tahun Perang Khaybar. Dia adalah komandan pemudik Sufa yang menghabiskan waktunya untuk beribadah. Sufa adalah suatu tempat perlindungan para sahabat yang syahid di Masjid Nabawi. Dia juga seorang sahabat yang mendapatkan doa dari Rasul agar dapat menghafal apa yang dia dengar. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang terbanyak dalam hal periwayatan hadis. Abu Hurairah wafat di Madinah pada tahun 57 dalam usia 78 tahun. Segala waktunya dihabiskan untuk berhikmah pada hadis Rasulullah. Yang kedua, Abdul bin Umar, disebut dengan bin Umar, lahir pada tahun 10 sebelum Hijriah. Ia masuk Islam bersama ayahnya pada usia 10 tahun. Ia anak khalifah kedua Umar bin Al-Khattab dan saudara nafsah al-Mu'minin. Ia termasuk seorang sahabat yang tekun dan berhati-hati dalam periwayatan hadis. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa asahu al-sahih atau sanas yang paling sahih yang disebut silsilat ad-sabah adalah hadis yang diriwayatkan dari Malik dari Nabi dari Abdullah bin Umar. Ia seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkan sekitar 2.630 buah hadis. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi dari para sahabatnya, di antaranya dari ayahnya sendiri, Umar, pamannya Said, saudara kandungnya Nafsah, Abu Bakar, Umar Ali, Bilal, Ibnul Mas'ud, Abu Sa'ad, dan Nuha. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sekitar 81 buah hadis darinya. Muslim meriwayatkan darinya sekitar 31 hadis. Dan yang disepakati antara kedua sebanyak 1.700 buah hadis.
Ia meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijriah atau 693 Masehi dalam usia 87 tahun. Yang ketiga, Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadim atau pelayan Nabi yang dipersembahkan oleh ibunya Ummu Sulaiman pada usia 10 tahun. Ayahnya bernama Malik ibnul Al-Dahar. Kepribadiannya dikenal di kalangan para sahabat adalah ketakwaan dan kewaraan. Hadis-hadis yang diterimanya selain langsung dari Rasulullah SAW juga dari sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Fatimah, Al-Zahra, Sabi, Ibnul Qais, dan lain-lain. Jumlah hadis yang diriwayatkan Anas sebanyak mencapai 2.286 buah hadis. Pada akhirnya hayatnya, ia berpindah ke Basrar dan salah seorang yang terakhir wafatnya di Basrar wafat pada tahun 93 Hijriah dalam usia lebih 103 tahun. Yang keempat, Aisyah binti Abu Bakar. Siti Aisyah adalah istri Rasulullah SAW, putri Abu Bakar. Ia lahir 2 tahun setelah Nabi diutuskan menjadi Rasul. Ia merupakan salah satu istri Rasul yang banyak meriwayatkan hadis. Selain jenius, ia memiliki kemauan yang keras untuk mengetahui hukum-hukum agama. Ia menjadi tempat bertanya berbagai persoalan agama di kalangan sahabat. Ia masih hidup selama 39 tahun setelah Nabi wafat. Jumlah hadis yang diriwayatkan Aisyah sebanyak 2.210 buah hadis. Dia banyak meriwayatkan hadis dari para sahabatnya seperti dari bapaknya sendiri Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Usaidin bin Hudahir, dan lain-lain. Ia meninggal pada tahun 57 Hijriah atau 668 Masehi pada bulan Ramadan sesudah melakukan sholat witir. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ia meninggal dunia di Taif pada tahun 68 dalam usia 71 tahun setelah terkena sakit mata. Yang keenam, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah lahir pada tahun 16 sebelum Hijriah. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Amr bin Harab, dan ia adalah salah seorang di antara para sahabat yang paling kecil pada waktu itu. Ia juga banyak menghadiri peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 19 kali, kecuali perang Badar dan Uhud dikarenakan dilarang oleh
dunia di Madinah pada tahun 74 Hijriah dalam usia 94 tahun, dan dia adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Di antara perawi hadis terkenal yang pertama itu ada Al-Bukhari. Al-Bukhari lahir hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di sebuah kota yang bernama Bukhara. Beliau mulai belajar hadis sejak di bawah usia 10 tahun pada 210 Hijriah dan mendengarkan lebih dari 1.000 orang guru. Beliau hafal sebanyak 100.000 buah hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Beliau yang pertama kali menghimpun hadis sahih dan dibukukan yang diberi nama Al-Jami' As-Sahih li Al-Bukhari. Buku ini ditulis selama 16 tahun yang beliau dengar lebih dari 70.000 perawi melalui penelitian yang tekun dan berhati-hati. Setiap akan menulis hadis, beliau selalu mandi dan sholat istikharah 2 rakaat terlebih dahulu. Di antara kelebihan daya ingat dan kecerdasan, ia juga mampu mengembalikan dan menerapkan kembali 100 pasangan sanad hadis pada matan yang sengaja diacak oleh 10 ulama Baghdad dalam rangka menguji kapasitas daya ingat dan intelektualnya dalam hal periwayatan hadis. Beliau meninggal dunia 1 Syawal 256 Hijriah. Kedua ada Imam Muslim. Nama lengkap dari Imam Muslim itu adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisaburi tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi, yaitu di kota kecil yang terletak di negara Iran. Sejak kecil beliau sudah belajar hadis ke berbagai guru di berbagai negara, di antaranya yaitu Hijaz, Syam, Irak, dan lain-lain. Beliau seorang yang sangat berhati-hati, teguh pendirian, wara, dan makrifat. Buku yang ia Masehi. Abu Daud bukan hanya sebagai perawi, penghimpun dan penyusun hadis, tetapi juga sebagai seorang yang ahli hukum, yang handal dan kritikus hadis yang baik. Di antara karyanya, Sunan Abu Daud di dalamnya banyak mengandung pembahasan fikih. Buku ini berisikan 5.724 buah hadis yang secara berulang-ulang dan kemudian diseleksi lagi menjadi 4.800 buah hadis. Di dalamnya terdapat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Namun dia jelaskan semua kedudukan hadis tersebut. Beliau meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889
atau yang disebut Jami' at-Tirmizi. Menurut penelitian Ahmad Muhammad bin Syakir, kitab ini memuat sekitar 3.956 hadis. Di dalam kitab ini ia mengklasifikasikan kualitas hadis menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Beliau meninggal dunia pada tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi, bulan Rajab di Tirmizi, setelah sakit mata pada akhir hayatnya. Yang kelima, An-Nas'i 215 Hijriah atau 839 Masehi sampai 303 Hijriah atau 915 Masehi. Nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Amir bin Amru bin Al-Harits. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Ia mulai menggembara untuk mempelajari hadis dari usia 15 tahun. Di antara karyanya Al-Muwatta, beliau himpun 100.000 hadis dari lebih 1.000 ahli hadis selama 40 tahun dan dipresentasikan 70 ulama ahli fikih di Madinah. Guru-guru beliau di antara lain Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, dan imam-imam hadis dari Khurasan, Hijaz, Irak, dan Mesir. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 798 Masehi di Madinah. C. Biografi singkat beberapa perawi hadis. Yang pertama, perawi hadis Utsman bin Affan bin Abi Al-As Al-Quraisy. Lahir di Mekah 6 tahun setelah tahun gajah. Masuk Islam tidak lama setelah Rasulullah SAW diutus. Ia adalah Amirul Mukminin dan Khalifah ketiga. Ia merupakan orang pertama yang hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Ia telah menolong agama Islam dengan jiwa dan hartanya. 880 hadis pilihan Utsman dibaiat sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab wafat pada tahun 24 Hijriah. Kemudian ia menyempurnakan pengumpulan Al-Quran. Diriwayatkan darinya sebanyak 146 hadis. Ia terbunuh syahid di Madinah di tangan orang-orang jahat atau musuh pada tahun 35 Hijriah pada usia 85 tahun. Yang kedua yaitu perawi hadis Abu Mas'ud. Abu Mas'ud adalah Uqbah bin Abru al-Ansori, seorang sahabat yang mulia, termasuk yang ikut dalam Baiat Aqobah kedua, dan saat itu ia yang paling kecil. Ia juga ikut berperang pada perang Uhud dan peperangan lainnya. Setelahnya semuanya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia tinggal di Kufah dan membangun rumah di sana. Ia digantikan oleh Ali ketika pergi ke perang Siffin. Musnadnya mencapai 102 hadis. Ia meninggal di Madinah pada tahun 41 Hijriah. Yang terakhir atau yang keempat yaitu perawi hadis Abu Darda. Abu Darda adalah Uwaimir bin Zaid bin Qaisal Ansori al-Hazraji. Beliau masuk Islam pada perang Badar. Ia terkenal sebagai orang yang bijaksana dalam umat Islam, pemimpin para qori di Damaskus serta kodi di sana. Ia juga termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran serta 1180 hadis. Pilihan menghafalnya pada masa hidup Rasulullah. Diriwayatkan darinya 179 hadis. Ia meninggal pada tahun 32 Hijriah pada usia 72 tahun, 3 tahun sebelum peristiwa pembunuhan Utsman. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri kami sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.